Nilai pasar Jay Itzes seketika mengalami kenaikan usai debut bersama Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno, yang dari sebelumnya sekitar 15 miliar menjadi 24 miliar. Kenaikan pasar ini terjadi setelah Jay Itzes melakukan debut bersama Timnas Indonesia. Performa gemilangnya Jay Itzes di Timnas Indonesia dan di klub memang pantas diakui sebagai penyebab utama naiknya nilai pasar, mengingat usianya yang masih muda dan penampilannya yang sangat baik, menjadikannya pemain berpotensi yang patut diperhitungkan. Namun yang lebih menarik lagi, prestasi Jay Itzes ini tidak hanya berdampak pada karir sepak bola dan nilai pasar, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa keputusan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia bukanlah tindakan penurunan karir, seperti yang sempat didebatkan oleh beberapa pihak. Jay Itzes berhasil membungkam segala keraguan tersebut dengan penampilan yang brilian, menjadi argumen dengan penurunan karirnya sebagai sesuatu yang sudah tidak berlaku. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa bergabung dengan Timnas Indonesia bukanlah langkah mundur bagi Jay Itzes, melainkan langkah maju yang membuka peluang baru untuk meningkatkan karirnya. Jay Itzes berhasil membuktikan bahwa keputusannya adalah langkah yang tepat, dengan penampilan cemerlangnya di Timnas Indonesia yang membawa dampak positif tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi nilai pasar dan citra sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel YouTube Football Premier. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, Ula Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui Facetime. Saat itu, Ula Romeni disampingi sang agen. Ula Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana. Pembicaraan dilakukan melalui Facetime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat Timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya. Ya, ada sahabat saya Ragnar Oratmangoen, begitu juga Martin Paes, rekan saya di NEC Nijmegen. Saya bicara ke mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi. Naturalisasi sangat menarik dan sangat indah, ujar Ula Romeni. Hanya saja, Ula Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih Timnas Indonesia. Ula Romeni musim ini membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Musim ini, ia baru mencetak 1 gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Kiper jangkung Cyrus Margono, belum juga dilirik pelatih Timnas Shin Tae-yong kendati sudah resmi berKTP Indonesia sejak minggu lalu. Saat terjadi krisis kiper setelah Nadeo Argawinata dan M. Triandi sakit, ST lebih memilih kiper Persebaya, Hernando Ari untuk terbang ke Hanoi, Vietnam. Padahal Hernando sedang dalam masa pemulihan dari cedera bahunya. Sementara Cyrus Margono sudah ready jika dipanggil ke Timnas Indonesia. Seusai disumpah sebagai WNI, Cyrus yang menjalani proses pewarganegaraan secara mandiri tanpa bantuan PSSI menonton laga Indonesia versus Vietnam, di GBK. Ia duduk di kursi VIP dan sempat berfoto dengan Presiden Joko Widodo. Cyrus Margono adalah pemain sepak bola berusia 22 tahun yang memiliki darah Indonesia-Iran. Pemain kelahiran Amerika Serikat ini memperkuat tim Yunani, Panathinaikos B. Cyrus berulang kali mengutarakan keinginan memperkuat Timnas Indonesia. Namun hingga saat ini belum dilirik oleh Shin Tae-yong. Gelandang Timnas Indonesia milik Persib Bandung, yakni Mark Klok tengah mendapat komentar dari satu sosok keturunan seusai memamerkan harapannya untuk skuad Garuda. Mark Klok merupakan penggawa Timnas Indonesia yang ikut dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melawan Vietnam saat bersua di GBK. Meski dipanggil Timnas Indonesia, namun Mark Klok hanya duduk di bangku cadangan saat skuad Garuda melibas Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Seusai pertandingan leg pertama melawan Vietnam berakhir, tampak Mark Klok mengumbar harapannya untuk timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 kelak. Dilansir dari unggahan Instagram Mark Klok pada Jumat, 22 Maret 2024 lalu, tampak Mark Klok berharap timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Menariknya, unggahan foto Mark Klok bersama timnas Indonesia tersebut direspons oleh satu sosok pemain keturunan, yakni Kevin Dix. Kevin Dix adalah bek kanan dari FC Copenhagen yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku dan tentunya berpeluang untuk dipanggil oleh timnas Indonesia. Kevin Dix terpantau meninggalkan emoji api dalam foto Mark Klok bersama timnas Indonesia. Menariknya, komentar Kevin Dix di Instagram Mark Klok tersebut langsung mendapat berbagai respons dari pendukung setia timnas Indonesia. Tak sedikit fans dari timnas Indonesia yang berharap Kevin Dix untuk bergabung dengan skuad Garuda. Terlebih, Kevin Dix memang memiliki peluang untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia layaknya Tom Haye hingga Ragnar Oratmangoen yang baru-baru ini telah bergabung. Di FC Copenhagen, Kevin Dix musim ini telah tampil sebanyak 21 kali dan membukukan 1 gol dan 2 assist sebagai seorang bek kanan di Liga Denmark. Bahkan, Kevin Dix juga sempat bermain di Liga Champions musim 2023-2024 ini bersama FC Copenhagen, di mana pemain berusia 27 tahun tersebut tampil sebanyak 8 kali. Persib Bandung mengumumkan satu pemainnya, Beckham Putra mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Sebelumnya pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23 menjadi polemik karena beberapa klub menolak melepas pemainnya. Kini Persib memastikan mereka akan melepas gelandang mudanya. Nah, Beckham Putra diharuskan bergabung dengan Garuda Muda 31 Maret 2024 di Jakarta. Setelah itu, mereka akan berangkat TC ke luar negeri. Dengan pemanggilan ini, Beckham akan absen dalam 4 pertandingan Maung Bandung di BRI Liga 1 melawan Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, Borneo FC, dan PSS Sleman. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi lawan kuat di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda segrup dengan tuan rumah Qatar, Australia, serta Yordania. Turnamen ini penting bagi masa depan Shin Tae-yong karena PSSI menargetkan lolos dari fase grup.